तुसी ताकतवर महसूस कर रहे हो अल्लाह तुहाडे नाल है अल्लाहु अकबर चुप कर क्या इन्हें चेक मुस्लिम आई इमरान एनु गोली मार Hai guys, salam kenal buat kalian semuanya. Kali ini Kodok Film akan berbagi alur cerita dari film yang berjudul Hotel Mumbai. Film ini diangkat dari kisah nyata serangkaian peristiwa penyerangan oleh kelompok teroris yang terjadi di beberapa tempat di kota Mumbai, India pada tahun 2008. Di mana aksi ini menelan ratusan korban jiwa dan ratusan korban terluka. Film diawali dengan memperlihatkan 10 orang pria berdarah Pakistan sedang menuju India melalui jalur sungai menggunakan sebuah perahu karet. Terdengar seseorang sedang mendoktrin ke-10 orang tersebut melalui sambungan telepon. Orang tersebut mereka panggil dengan sebutan The Bull, yang merupakan otak dari aksi yang akan mereka lakukan nanti. तुसी ताकतवर महसूस कर रहे हो अल्लाह तुहाडे नाल है मैं तुहाडे नाल हां जन्नत तुहाडा इंतजार कर रही है तुसी सुकून महसूस कर रहे हो अल्लाहु अकबर. Setibanya di darat, mereka mencari taksi dan membagi kelompok menjadi beberapa tim untuk pergi ke 3 tempat yang berbeda yaitu Stasiun Chhatrapati, Cafe Leopold, dan juga Hotel Taj Mahal Palace. वीडी सेशन जल्दी कैफे ले लो पाल जल्दी जी भैया ताज होटल मालूम है Sementara itu seorang pria India yang bernama Arjun tengah bersiap untuk berangkat kerja. Tapi sebelumnya, ia mengantar anak perempuannya ke istrinya yang bekerja di suatu pabrik tekstil. तुम्हें लेट हो रहा है Terlihat istrinya sedang hamil besar dan tak lama lagi akan melahirkan. Saat itu, Arjun sudah sangat terlambat untuk pergi bekerja, ia pun bergegas pergi ke tempat kerjanya. goodbye Di tempat lain, kelompok teroris yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi target terornya kembali didoktrin oleh Bull untuk melatih mental mereka sebelum melancarkan aksi terornya di kota Mumbai. अपने आस-पास देखो मेरे भाइयों लोकां दी नजर विच नहीं आना है टाइमिंग बहुत जरूरी है ख्याल रखियो सब तो पहला ट्रेन स्टेशन तो शुरू Beralih ke Hotel Taj, para staf tengah mempersiapkan tamu VIP yaitu sepasang kekasih berbeda negara yang bernama Zahra Kashani, perempuan keturunan India Pakistan dan seorang pria Amerika bernama David. Mereka baru saja dikaruniai anak laki-laki sehingga mereka juga membawa seorang baby sister yang bernama Sally untuk menginap di Hotel Taj. Setibanya di hotel, mereka disambut hangat oleh staf hotel yang kemudian mengantar mereka ke kamar pesanannya. Sementara itu, salah satu tim teroris telah tiba di sebuah stasiun di kota Mumbai. Terlihat suasana stasiun saat itu cukup ramai dan padat. Seorang teroris terlihat menelpon temannya untuk pergi ke toilet agar bersiap melancarkan aksinya di stasiun tersebut. Ketika senjata yang mereka bawa sudah dikeluarkan, mereka keluar dari toilet dan melakukan aksinya dengan menembakkan senjata secara membabi buta. Beralih ke Hotel Taj, kepala chef yang bernama Oberoi sedang mengecek kerapihan dari para stafnya. Arjun tiba-tiba datang dengan nafas terengah karena terlambat. Ketika chef mengecek kerapihan Arjun, ia menyuruhnya untuk pulang karena tidak mengenakan sepatu. Sepatu Arjun terjatuh saat tengah mengantarkan anak perempuannya ke istrinya tadi. Arjun kemudian memohon kepada chef untuk memberikannya kesempatan untuk bertugas karena istrinya akan segera melahirkan dan tentunya membutuhkan biaya. Beruntung, chef memperbolehkannya untuk bertugas dan meminjamkan sepatu cadangan miliknya kepada Arjun. Saat Arjun tengah memakai sepatu tersebut, ia melihat berita di TV yang memberitakan aksi teror yang terjadi di stasiun. Armed gunmen have just attacked CST station. Security cameras captured images of these Mumbai's main railway terminal gunning down. Di tempat lain, 2 orang teroris lainnya sedang mempersiapkan aksi terornya di Cafe Leopold.
Ketika seorang turis hendak membayar pesanannya dengan memanggil seorang pelayan di kafe tersebut, tiba-tiba tembakan melesat ke pelayan itu dan terlihat seseorang melemparkan sebuah granat dan meledakkan seisi kafe. No. I don't think so because we didn't order this pork thing. We didn't actually. Kemudian dua orang teroris itu masuk ke dalam dan mulai menembak orang-orang yang masih hidup di dalam kafe. Beruntungnya, pasangan turis tadi berhasil melarikan diri dan selamat dari aksi teror tersebut. Pengunjung lain yang selamat kemudian berlari menyelamatkan diri berlindung ke dalam hotel Taj Mahal Palace. Namun mereka tertahan di pintu masuk karena staf hotel melarang mereka untuk masuk ke dalam. Pada akhirnya, salah seorang staf hotel memperbolehkan mereka untuk masuk, namun di antara kerumunan tersebut terdapat beberapa teroris yang juga ikut masuk. Tak lama kemudian para teroris mempersiapkan senjata mereka dan melanjutkan aksi terornya dengan menembaki seisi lobi hotel. Arjun yang melihat hal tersebut menyuruh untuk mematikan seluruh lampu dan memberitahu para pengunjung untuk menunduk dan bersembunyi di bawah meja. Under the tables, down, please. Please. David kemudian menelpon Sally yang berada di kamar agar ia berlindung dengan mengunci kamarnya, namun sayangnya, saat itu Sally sedang mandi sehingga tidak mendengar telepon dari David. Di lobi hotel, salah satu teroris menelpon Bull dan memberitahu bahwa aksi teror fase 1 telah selesai dan mereka sedang menuju ke lantai atas hotel. Salah satu resepsionis yang masih hidup menelpon pengunjung yang berada di kamar untuk tidak membuka kamarnya dengan alasan keamanan. Namun sayang, belum sempat resepsionis menelpon semua kamar. Para teroris telah lebih dulu berada di lorong kamar hotel meminta tamu untuk membuka pintu kamar mereka dengan berpura-pura sebagai petugas kebersihan hotel. Room service. Sally yang sudah selesai mandi mendengar ketukan berkali-kali dari pintu kamar yang ia tempati. Saat ia membukanya, ternyata seorang wanita tua masuk dengan wajah ketakutan dan dipenuhi bercak darah di bajunya. Sally tampak bingung, namun setelah mendengar adanya suara tembakan, ia segera pergi bersembunyi di dalam lemari bersama dengan anaknya David. Tak lama kemudian dua orang teroris sampai di kamar David dan mereka menyusuri area kamar tersebut untuk mencari wanita tua tadi yang kemudian mereka temukan di kamar mandi lalu menembak mati. Setelah dua orang teroris pergi, Sally keluar dari tempat persembunyiannya dan menelpon David dan Zahra untuk memberitahukan kejadian yang ia alami. David sangat khawatir akan keselamatan keduanya, ia lalu memutuskan keluar dari restoran dan berniat untuk menjemput mereka. David mulai memperhatikan situasi lobi, dan pada saat perhatian salah satu teroris teralihkan, ia lantas berhasil masuk ke dalam lift untuk naik ke lantai 4 di mana kamarnya berada. Ketika di dalam lift, tiba-tiba salah seorang teroris menekan lift di lantai 3, ia panik dan bersembunyi di balik troli besi yang tertinggal di lift. Setelah kedua teroris itu pergi menjauh dari lift,
David menarik troli besi tadi agar pintu lift dapat tertutup dan naik ke lantai atas. Ia berhasil masuk ke kamar dan menemukan Sally dan anaknya. Sementara itu, istri Arjun sedang menunggu kepulangan suaminya di rumah. Ia tidak tahu hotel tempat suaminya bekerja saat itu sedang diduduki oleh teroris, sampai akhirnya ia melihat berita di TV. Mumbai has no special forces units of its own. 500 staff trapped inside. They are hours away at the very... Berita tersebut juga memberitahukan bahwa kepolisian Mumbai tidak mampu menahan serangan sebesar ini dan mereka sedang menunggu tim khusus dari New Delhi yang kemungkinan akan sampai dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut tentu mempermalukan kepolisian besar seperti Mumbai. Namun, salah satu petugas kepolisian bernama Fam memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam hotel walaupun hanya memiliki sedikit pasukan. Okay, CCTV room. Chala. Chef Oberoi yang saat itu berada di tempat yang belum dijamah oleh teroris, ia bersama para stafnya mencoba untuk menyelamatkan para tamu yang masih terjebak dengan membawa mereka ke sebuah ruangan teraman di hotel bernama Chambers Lounge melalui sebuah tangga. Sementara itu di restoran hotel, Arjun yang baru saja berkoordinasi dengan chef untuk membawa para tamu ke chamber, ia pun memberitahu ke para tamu perihal itu. Just spoke to my boss. You know something? He says we should come upstairs to the Chambers Club. Is the message clear? Yes, sir. Yes, sir. We'll go via the service desk. We'll leave in a couple of minutes, okay? Zahra kemudian mengirimkan pesan kepada suaminya mengenai rencana tersebut agar ia juga ikut pergi ke sana. Selanjutnya, Arjun mulai mengevakuasi para tamu dengan juga memperhatikan situasi di tangga. Setelah dirasa aman, ia meminta para tamu secara satu persatu berjalan melalui tangga tersebut. Saat petugas polisi Fam dan para anggotanya masuk di dalam hotel dengan membawa senjata, para tamu di restoran sudah berhasil diamankan di chamber. Chef kemudian menginformasikan kepada para tamu mengenai situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Ia juga mencoba menenangkan para tamu dengan mengatakan bahwa mereka aman dan saat ini tengah menunggu pertolongan dari kepolisian yang sudah berada di luar hotel. Sementara itu David memutuskan untuk pergi ke chamber, namun Sally menolak karena masih merasa ketakutan dari peristiwa sebelumnya. Di lobi, para teroris yang melihat petugas Fam dan anak buahnya di dalam hotel, mereka menyambut para polisi itu dengan melemparkan granat dan menyerang dengan tembakan yang kemudian hanya tinggal menyisakan Inspektur Kanu dan petugas Fam saja. 5 jam setelah penyerangan, 78 tewas dan 200 orang mengalami luka-luka akibat dari serangkaian penyerangan yang dilakukan oleh teroris. Big headlines from Mumbai. Completely mindless manner. At least 78 people are dead and we still don't seem to be, and nearly 200 injured. Dari luar pintu chamber, seseorang mengetuk pintu tersebut dan meminta untuk dipersilakan masuk. Setelah dibuka, ternyata orang itu merupakan staf hotel dan para tamu lainnya, serta seorang wanita yang menderita luka tembak. Salah seorang tamu yang merupakan dokter mencoba menyelamatkannya, namun wanita tersebut membutuhkan perawatan dari rumah sakit. Arjun pun menolong dan membawa keluar wanita tersebut dari chamber untuk dibawa ke rumah sakit. Saat melalui tangga, Arjun bertemu dengan para petugas kepolisian yang kemudian menanyakan keberadaan ruang CCTV agar dapat melacak posisi teroris lainnya yang berada di dalam hotel. Tidak tahan dengan luka yang dideritanya, wanita tersebut meninggalkan Arjun untuk keluar dari tangga dan berakhir tertembak oleh teroris yang melihatnya.
Bull meminta teroris tersebut untuk memeriksa identitas dari wanita yang ditembaknya. Ia juga meminta anak buahnya untuk mencari sandera seorang yang kebangsaan Amerika. David yang sedang pergi menuju Chambers bertemu dengan salah seorang teroris di lorong yang kemudian mengejarnya. Sebelum tertangkap, David menyuruh Sally untuk bersembunyi di dalam lemari. Di ruang CCTV, petugas polisi FAM dan Arjun melihat para teroris yang berada di dalam hotel, dan ternyata mereka masih berusia remaja. Seseorang kembali mengetuk pintu ruang Chambers dan mengaku sebagai seorang polisi. Chef yang tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah menelpon kepala kepolisian yang mengiyakan bahwa orang tersebut dari kepolisian, namun Arjun yang melihat dari CCTV mengetahui bahwa orang yang berada di depan pintu Chambers merupakan seorang teroris dan bergegas menelpon Chef untuk memberitahukannya. Yes, Mr. Roy, Mohit Singh. नीचे बस है काफी लोग हैं अंदर Arjun, I cannot. Don't open the door, it's them. Di dalam ruang Chambers, salah seorang tamu tidak sengaja menjatuhkan sebuah gelas, dan membuat teroris tersebut kehilangan kesabaran dengan menembakkan pintu masuk Chambers dan memaksa untuk membukanya dengan cara mendobrak pintu tersebut. Para tamu di dalam panik dan berlari ke ruang belakang chamber. FAM dan inspektur yang melihat kejadian tersebut dari ruang CCTV pergi memberikan bantuan dan berakhir saling tembak-menembak dengan teroris lainnya. FAM yang terluka dan anak buahnya melarikan diri keluar hotel untuk mendapat pertolongan. Sedangkan salah seorang teroris yang terluka bernama Imran pergi ke kamar tempat ia menyembunyikan sanderanya. Ia kemudian menelpon ayahnya untuk memastikan bahwa uang yang dijanjikan oleh Bull telah diterima, namun ternyata belum diterima oleh ayahnya. Kenyataan ini membuatnya sedih dan mulai meragukan mentornya. Abu, मैं इमरान. Abu, उन्होंने तोनू पैसे देते? नहीं, हाले तो नहीं मेरे बच्चे. 9 jam setelah penyerangan, Zahra yang frustasi karena bantuan dari kepolisian tidak kunjung datang juga. Ia lantas memutuskan untuk keluar dari Chambers dan menemui keluarganya. Chef mencoba untuk menahannya, namun Vasily dan Zahra bersikukuh untuk keluar. Pada akhirnya 6 orang memutuskan untuk pergi, namun saat keluar, 4 diantaranya tewas dan tertembak, sedangkan Vasily dan Zahra dijadikan sebagai tahanan oleh teroris. Mereka dibawa ke kamar Sandra dan Zahra bertemu dengan suaminya David. Bull kemudian mengabari Abdullah bahwa pasukan khusus dari New Delhi telah tiba. Ia meminta mereka untuk tenang dan bersiap mengambil langkah selanjutnya. Special Forces Commando Mumbai आ गए. दुल्ले ठंडे दिमाग नाल कम ले. जो भी करना है तोड़े दिमाग विच क्लियर होना चाहिए. समझ गए? जी, लाओ अगर भाई. Kemudian, mereka pergi dari kamar dan meninggalkan Imran sendiri untuk mengawasi para sandera. Di tempat lain, teroris mulai meledakkan dan membakar gedung hotel di beberapa titik hotel. Terlihat di CCTV, beberapa tamu hotel berniat untuk melarikan diri, namun teroris lainnya juga menuju ke tempat yang sama. Melihat hal tersebut, Arjun menghentikan mereka dan mengarahkan mereka ke Chambers. Saat menuju ke chamber, seseorang mendengar tangisan bayi dan menemukan Sally bersama anaknya David tengah bersembunyi.
Sesampainya di chamber, Arjun memberitahu chef mengenai teroris yang mulai membakar dan meledakkan beberapa bagian hotel. Sementara itu, David berhasil melepaskan ikatan tangannya dan berniat melumpuhkan Imran, namun naas David tewas ditembak oleh Imran. Pada bagian tengah hotel sudah terbakar dan pertolongan kepolisian pun tidak kunjung datang, chef berencana untuk menyelamatkan para tamu dengan keluar dari chambers melalui tangga darurat. Ia meminta semua tamu untuk mematikan ponselnya agar para teroris tidak dapat mengetahui pergerakan mereka. Namun, salah seorang tamu justru ditelepon oleh wartawan untuk meminta informasi mengenai keadaan di dalam hotel. Hal ini membuat para teroris mengetahui rencana mereka. Daring escape of the exclusive Chambers now underway at the Taj. Akhirnya, teroris lainnya menyuruh untuk membunuh semua sandera dan berkumpul di Chambers. Satu persatu, Imran mulai menembaki para sandera, namun ia ragu untuk menembak Zahra yang merupakan seorang Muslim. Karena didesak oleh Bull, Imran melakukan tembakan palsu ke arah lain. Di Chambers, beberapa orang sedang menuruni tangga darurat, namun di luar pintu Chambers, para teroris berhasil membuka paksa pintu dengan melemparkan granat. Melihat hal tersebut, para tamu berlari dengan cepat menuruni tangga darurat. Di saat yang sama para teroris terus menembaki mereka secara membabi buta dan hanya menyisakan beberapa orang yang berhasil selamat. Pada saat yang sama, pasukan khusus dari New Delhi datang dan menyerang para teroris. Arjun, Chef Oberoi, Sally dan anaknya David berhasil selamat dengan keluar melalui tangga darurat, sedangkan Zahra diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran melalui jendela. Di dalam hotel, Imran pasrah dan berakhir ditembak oleh pasukan khusus yang datang. Teroris lainnya masih berusaha menyerang dan terus saling menembak dengan pasukan khusus. Di akhir film, Zahra bertemu dengan Sally dan anaknya. Sally! Zahra! Sedangkan Arjun pulang ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Dengan jelas film ini memperlihatkan kita, bagaimana sesatnya ajaran radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kita harus menyadari bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, dan kita sebaik-baiknya manusia adalah memanusiakan manusia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan support channel ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa komen dan sarannya ya. Misi ah!